Hai guys, balik lagi di channel kita, tempat kita bahas hal-hal seru soal ngoding pakai Delphi. Buat yang baru gabung, welcome! Hari ini kita bakal belajar bikin barisan dan deret aritmatika serta geometri pakai metode berulangan. Siap-siap ya? Langsung aja kita mulai. Jadi yang pertama kita buat dulu desain dari program yang akan kita buat nanti. Kita membutuhkan 8 label. Untuk label yang pertama, kita akan membuat judul, yaitu barisan dan deret. Lalu pada label kedua, kita akan menuliskan suku ke, dimana itu nanti adalah suku yang akan kita cari. Untuk label yang ketiga, kita akan mengganti dengan nama suku pertama. Selanjutnya label yang keempat, itu kita akan mengganti dengan suku ke. Dan label yang kelima, kita akan mengganti dengan beda atau rasio. Untuk label keenam diganti dengan jumlah deret. Dan pada label ketujuh, kita akan menghapus namanya karena digunakan untuk hasil suku. Pada label ke-8 diganti dengan menghapus semua caption karena akan digunakan untuk hasil dari deret. Selanjutnya kita akan menggunakan 3 edit. Edit yang pertama untuk suku pertama, edit kedua untuk suku ke, lalu edit ketiga untuk beda atau rasio. Nah, untuk pemilihan aritmatika atau geometri kita pakai radio group. Untuk menginput pilihan aritmatika dan geometri, kita cari di item. Nah, kita ketik aritmatika, kemudian di enter geometri. Selanjutnya, kita pakai list box untuk menampilkan hasil dari barisan aritmatika atau geometri. Kemudian kita juga pakai button. Yang pertama kita pakai button 1 untuk clear, kemudian button 2 untuk proses, dan yang terakhir button 3 untuk close. Langkah yang pertama, pilih button 1, yaitu clear, yang bertujuan untuk mereset atau mengatur ulang input form. Cari objek inspector, lalu pada bagian events, tekan on click 2 kali. Selanjutnya, ketik edit.clear di semua tools edit. Radio group dengan item index sama dengan -1, yang berarti tidak ada opsi yang dipilih di dalam radio group, karena jika 0 akan mengaktifkan opsi pertama dan 1 mengaktifkan opsi kedua. Pada tools label, ketik seperti ini.
Dan terakhir, tuliskan tools listbox dengan listbox.clear. Langkah yang kedua, pilih button to, yaitu proses yang bertujuan untuk menjalankan perintah. Tekan on click seperti langkah sebelumnya. Masukkan variabel-variabel yang akan dibutuhkan. Kenapa di sini I dan N adalah integer? Karena mereka adalah bilangan bulat. Lalu, mengapa A, B, hasil UN dan SN adalah real? Karena mereka merupakan bilangan real. Selanjutnya, ikuti sesuai arahan. Di sini, str berarti string atau kata, float berarti angka atau bisa jadi desimal, dan integer berarti bilangan bulat. Nol di sini untuk mengaktifkan opsi 1 radio group, yaitu aritmatika. Nah, ini dia materi utama kita, yaitu perulangan. Tapi di sini kita akan menggunakan perulangan for do. For do adalah perulangan yang digunakan untuk membuat pernyataan secara berulang.
di mana I sama dengan 1 adalah nilai awal dan N adalah nilai akhir. Selanjutnya, ketik seperti ini ya. Satu di sini untuk mengaktifkan opsi 2 radio group yaitu geometri.
Jangan lupa setiap begin harus diakhiri dengan N. Langkah ketiga, pilih button 3 dan tekan on click seperti langkah sebelumnya, lalu ketik close yang bertujuan untuk menutup program. Karena kita tadi menggunakan power atau pangkat, maka kita perlu menuliskan kata mat pada bagian uses. Setelah kita run, ternyata terdapat beberapa kesalahan penulisan. Pada bagian ini terdapat kesalahan penulisan string to float yang seharusnya adalah string to integer. Bagian ini bukan P-1, tapi N-1. Sebelum kita menjalankan program, kita perlu menyimpan terlebih dahulu project yang telah dibuat sebelumnya. Nah, setelah di-run, ini dia tampilan program yang kita buat. Coba masukkan angka yang kamu inginkan untuk mengetahui suku dan deret dari aritmatika ataupun geometri. Nah, itu dia tutorial kita hari ini. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Jangan lupa nilai A-nya ya, Pak.